Gak kerasa kalau 1 bulan lagi, laga Indonesia versus Australia di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia round 3 akan segera dimainkan. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh kedua belah tim. Karena ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau laga ini akan menjadi laga yang cukup krusial bagi tim Indonesia maupun Australia. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe untuk channel ini ya guys, biar gak ketinggalan info terbaru. Gak kerasa kalau 1 bulan lagi, laga Indonesia versus Australia di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia round 3 akan segera dimainkan. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh kedua belah tim. Karena ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau laga ini akan menjadi laga yang cukup krusial bagi tim Indonesia maupun Australia. Keduanya sama-sama membutuhkan 3 poin untuk bisa memperebutkan 1 tempat di peringkat kedua. Dan bergabungnya sejumlah pemain dan pelatih baru akan membuat timnas makin kuat di bulan Maret mendatang. Mereka akan bermain full squad dan tentunya dengan skema yang jauh berbeda dari sebelumnya saat masih dipimpin oleh Sinteyong. Maka dari itu tak heran kalau Hajime Moriyasu makin yakin kalau Indonesia bisa merebut posisi kedua dan menemani mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Australia cukup khawatir karena timnya sedang tak baik-baik saja setelah beberapa pemainnya mengalami cedera. Bahkan boleh dikatakan kalau laga akan berlangsung pada tanggal 20 Maret mendatang, Indonesia sangatlah diuntungkan. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Setelah memastikan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, salah satu tujuan PSSI tentu saja ingin menambah kekuatan dengan pemain diaspora. Sebagaimana kita tahu, kalau Kevin Dix adalah pemain terakhir yang dinaturalisasi di era STY. Dan di era Kluivert, setidaknya udah ada 2 nama yang available, yakni Ole Roemeny serta Jero Riedewald. Mungkin baru Ole Roemeny yang sudah 100% main melawan Australia, karena dia baru saja menjalani sumpah WNI beberapa waktu yang lalu. Sedangkan Jero Riedewald sejauh ini masih diupayakan oleh PSSI dan akan disumpah dalam waktu dekat ini. Nah, selain mereka, tentu saja kita semua tahu kalau manuver PSSI buat terus menambah kekuatan masih akan terus berlanjut. Dan kita juga tahu kok, nama-nama siapa saja yang selama ini udah masuk list. Jelas kalau setidaknya nama-nama yang diincar sudah berhasil gabung. Ya minimal untuk bulan Maret Ole, Jairo, Emil Audero, hingga mungkin tim Gapens bisa saja masuk ke dalam skema Kluivert. Yang mana jika itu terjadi, seenggaknya minimal 4 poin di bulan Maret bisa kita kantongi. Bahkan 6 poin pun juga bukanlah hal yang mustahil. Ya, meskipun sampai sejauh ini masih banyak yang meragukan keputusan PSSI, tapi menurut Hajime Moriyasu, apapun keputusan federasi pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi jika melihat track record dari seorang Erick Thohir, gak mungkin beliau mengambil keputusan tanpa pertimbangan ini itu. Menurutnya, Pak Erick dinilai sangat memikirkan soal jangka panjang. Dan perihal naturalisasi, Hajime Moriyasu menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Lebih lanjut dikutip dari Nikkei Asia, segala hal dilakukan PSSI, termasuk penunjukan Kluivert serta program naturalisasi yang terus dilakukan, membuat dirinya yakin Indonesia akan lolos bahkan sebagai runner-up dari grup C. Tentu sebagai pelatih yang berpengalaman, pasti segala prediksi yang ia ucapkan keluar dari naluri murni seorang pelatih yang bisa melihat potensi tim yang sedang berkembang. Dan Indonesia dianggapnya benar-benar memiliki progres mumpuni, ditambah nantinya pemain-pemain baru yang sedang diusahakan PSSI, membuat ia percaya Indonesia akan jadi tim yang lebih menarik untuk dihadapi. Sebab secara komposisi dari lini ke lini, materi pemain Indonesia sudah sangat mendekati level timnas Jepang. Hanya saja, menurut pelatih 56 tahun tersebut, penguatan chemistry adalah hal yang utama yang mesti segera ditingkatkan. Kalau itu sudah terjadi, ia percaya Indonesia sangat punya peluang buat maju jauh. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, diketahui membuat Australia, bahkan Cina, serta Bahrain cukup khawatir. Sebab jika nantinya Indonesia benar-benar sukses menambah 3-4 atau bahkan 5 pemain baru, maka kekuatan tim Garuda dinilai akan jauh lebih kuat. Dan itu bukanlah hal yang mustahil, mengingat nama besar Kluivert yang menjadi magnet tersendiri bagi para pemain grade A.
Masalahnya, persaingan di grup C ini sama sekali nggak bisa ditebak. Bukan nggak mungkin, penentuan soal siapa yang akan lolos langsung atau mengunci posisi 3 dan 4 akan ditentukan di matchday terakhir. Jika itu terjadi, bisa saja Indonesia akan jadi tim yang diuntungkan. Sebab meskipun laga terakhir adalah away melawan Jepang, namun dengan status Jepang yang 99,9% udah lolos, membuat tim Sakura kemungkinan gak akan bermain sengoyot biasanya. Malah yang ada, Moriyasu akan memanfaatkan itu dengan menurunkan tim lapis kedua. Sedangkan Indonesia pasti akan tampil habis-habisan dengan semua pemain terbaik yang mereka miliki. Itulah yang sejatinya sangat dikhawatirkan oleh Australia, Cina maupun Bahrain. Karena ya tadi, gak ada yang nyangka Indonesia yang gak diperhitungkan nyatanya bisa bersaing dan sementara sedang duduk di posisi 3.